Di dunia ini, tidak ada keluarga yang selalu hidup bahagia tanpa cobaan. Kadang hidup berubah begitu cepat, dari penuh tawa menjadi penuh luka. Kisah ini menceritakan tentang sebuah keluarga sederhana yang awalnya hidup harmonis. Seorang ayah bekerja keras demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Namun, ketika keadaan ekonomi menghancurkan segalanya, perlahan rasa sayang dalam keluarga itu ikut memudar. Kecewa, marah, dan ego mulai memisahkan mereka satu persatu, hingga akhirnya penyesalan datang di saat semuanya sudah terlambat. Inilah kisah tentang pengorbanan seorang ayah, kesetiaan yang hilang, dan keluarga yang hancur karena tidak mampu bertahan dalam ujian hidup. Baiklah saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang selalu tetap. Hari ini bisa saja kita tertawa dengan keluarga kita, sedangkan besok bisa saja kita kehilangan mereka. Marilah selagi kita masih bersama, sayangilah keluarga kita dengan baik. Jangan sampai penyesalan datang ketika sudah terlambat. Dengar ceramah tadi, jadi keingat ayah ya nak? Ya bu. Lihat deh, saya sama anak itu, jadi keingat ayah kita yang dulu ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu, keluarga ini hidup bahagia dan penuh kehangatan. Tawa selalu terdengar di dalam rumah kecil mereka, dan kebersamaan menjadi hal yang paling berharga yang mereka miliki. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa kebahagiaan itu perlahan akan berubah menjadi sebuah penyesalan. Enggak, tahu nggak sih? Masa tadi aku di sekolah, temenku ketahuan pacaran, dan itu panggil orang tuanya, dia malah marah kak sama guru. Gimana coba? Biarin lah, kok sibuk kali jadi orang. Kok gitu sih ngomongnya sama adikmu? Lah dia ngurusin hidup orang kak. Bukan ngurusin orang loh kak, itu kan jadi pelajaran buat aku juga. Gimana kalau aku nanti kayak gitu? Kan nggak usah kayak gitu, sekolah yang betul aja, nanti jodoh tuh pasti dapat. Udah, pesan dari ayah, sekolah baik-baik, jalani hidup seperti biasanya, jalani yang baik-baik, pesan dari ayah. Kakak juga nih, kemarin habis lembur gak ada duduk sama sekali, kerja mulu. Ngeluh terus, kerja aja pun asik-asik ngeluh aja terus. Nggak usah lah kau kerja. Kalau yang namanya kerja, pasti ada capeknya, wajar. Capekmu itu pasti dibayarkan dengan hal yang positif kok. Jalani aja kerja pada umumnya. Nikmati hidup yang tiada habisnya ini kok. Gak sama. Udah dok, jangan berantem lagi, ini gue bawain tape nih. Wih, bukan aku nih. Abang minta dulu tapenya. Duh, mau kemana? Mana dok? Duh, uang dari ayah nih kurang buat shopping. Udah habis lagi semuanya. Pinjam uang aja ya sama si Ajeng. Iya deh. Halo Jeng. Halo Jeng, ada apa ya? Jeng, mau minjam duit gak ya? Berapa ya? Dikit aja, gak banyak. 50 juta ya. Oke, nanti aku antar ke rumah ya. Oke, makasih ya Jeng. Jeng. Ayo Jan. Ini Jeng duitnya. Sini. Aku suamiku tahu. Suamiku nggak tahu. Kak, makasih ya Jeng, makasih ya. Oh iya, makasih. Ya. Namun, waktu terus berjalan. Kehidupan yang dulu terasa sempurna perlahan mulai berubah. Usaha yang selama ini menjadi harapan keluarga mereka mulai mengalami kerugian. Hari demi hari,
beban hidup semakin berat dipikul oleh sang ayah. Dan sejak saat itu, kebahagiaan dalam keluarga ini mulai perlahan memudar. Semoga dapat pekerjaan yang layak. Ayah mau ngomong sama kalian semua. Jadi belakangan ini usaha ayah bangkrut. Ayah udah berusaha cari kerja di tempat lain, tapi nggak dapat, sangat sulit. Jadi ayah minta tolong kerja sama kalian untuk saling hemat karena finansial keluarga kita sudah kurang membaik. Dimohon untuk berhemat dalam menggunakan uang ya. Nggak apa-apa ya, yang penting kita tetap bersama dan anak-anak selalu rukun. Siapa? Kenapa deh? Aku lihat-lihat abang lagi kecapeannya. Ada masalah? Gak apa-apa kok. Bang, kalau ada masalah itu cerita, jangan pendem aja. Kau tuh nggak tahu masalahku seperti apa. Kau nggak perlu ngurus kehidupanku sehingga sampai sini. Udah cukup. Aku tahu masalahmu, Adil udah cerita. Adil udah cerita, Adil bertengkar sama kakak. Abang tuh sekarang bangkrut. Perusahaan abang tutup sekarang. Udah 3 bulan, abang nganggur, cari kerja susah, mati payah. Untuk balikin finansial keluarga tuh sangat susah. Capek. Mikir kayak gini tuh. Wah, Ingat bang, jangan pisah. Kasihan anak-anakmu masih sekolah, apalagi si adik masih kecil. udahlah, kamu tuh gak usah ikut campur dengan urusan rumah tangga abang. Udah, cukup. Hah? Bang, Masalah yang terus datang membuat sang ayah semakin tertekan. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, memikirkan hutang dan kehidupan keluarganya setiap hari. Namun, tubuhnya tidak lagi sekuat dulu karena terlalu banyak beban pikiran. Kesehatannya mulai menurun dan ia jatuh sakit. Keadaan ekonomi keluarga mereka pun semakin memburuk. Hingga akhirnya, rumah yang penuh kenangan itu terpaksa dijual demi bertahan hidup. Kini, mereka harus meninggalkan kehidupan lama dan pindah ke sebuah rumah kecil yang sederhana dan kumuh. halo dek, adek di mana? Ya, kan? Aku di sekolah. Adek udah pulang. Kalau misalnya ke rumah sakit, ya bapak lagi kritis. Ayah kenapa, Tan? Oh, yaudah deh, aku OTW ke rumah sakit sekarang. Ayah, ayah kenapa, Tan? Ayah, Allah, ayah. Astagfirullah, ayah. Meski keadaan keluarga mereka semakin sulit, tidak semua orang mampu menerima kenyataan itu. Ibu dan Vira mulai terbiasa mencari kebahagiaan di luar. Mereka pergi ke mall, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seolah ingin melupakan masalah yang sedang terjadi.
Sementara itu, ayah terus berjuang sendiri menahan beban kehidupan yang semakin berat, dan tanpa mereka sadari, keluarga itu mulai perlahan menjauh satu sama lain. Bang Jova, bingung gak sih? Ya ampun. Kira-kira fakta gak sih? Sama aja kita. Iya ya. Kadang aku melihat mereka tercipta seperti pasangan yang sempurna, saling mencintai dan begitu bahagia dan dipuja-puji insan yang memandangnya. Lalu aku memandangmu dan tersadar betapa beruntungnya ada cinta seperti cintamu kepadaku. Oh, cukup aku milikmu dan kamu milikku. Aku di mana? Aku udah di loket. Oh, aku tahu ya. Hari ini mana Gina? Biasa aja. Kamu pengen kali? Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Gak kenapa, dan malam-malam ya. Iya. Halo. Iya, halo nak. Oh, kamu main sama teman kamu? Oh, jadi ibu makan sendiri aja? Ya udah, oke deh. Oke, hati-hati ya. Cukup aku milikmu dan kamu milikku, tetap di sampingku sampai jadi debu, sampai akhir waktu, sampai maut yang bersaksi cintaku abadi. Dan bila aku terlahir 1000 kali lagi di dunia yang lain, aku tak peduli, kau akan ku cari sampai kau tahu betapa kau ku cintai. Lalu aku Telepon Vira dulu. Halo nak. Ibu tunggu nanti di parkiran aja ya. Kita ketemu di parkiran aja. Biar sekalian pulang juga. Hati-hati ya kamu. Ya. Mana ya Vira? Halo nak. Oh iya, iya Bu. Kamu di mana? Ibu udah nunggu di parkiran. Udah di parkiran nih, saya cewek itu sana. Segera ya. Oke, hati-hati. Bu, ada pulang. Ini siapa nak? Itu kata-kata. Oh, saya. Saya. Bang, ayo pulang. Tante tinggal sama bapak saya. Iya, tadi nggak sengaja baru kayak. Oh, ini apa kamu? Iya, tante. Balik, saya balik. Saya Mama Vira. Sejak kehidupan mereka berubah, ibu pun perlahan berubah. Ia mulai merasa lelah dengan keadaan ekonomi keluarga yang semakin sulit. Pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi di dalam rumah. Ayah dan ibu saling menyalahkan satu sama lain. Rumah yang dulu dipenuhi tawa,
kini hanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Dan tanpa disadari, keretakan dalam keluarga itu semakin besar dari hari ke hari. Ya, mana nih uang belanja? Perlengkapan udah habis loh semua. Keperluan anak juga banyak yang mau dibeli. Gimana nih belum dikasih juga uangnya? Sabar ya, sabar. Aku juga lagi nyari duit ini. Tunggu, ekonomi kita kan lagi kurang baik. Sabar ya, tolong sabar. Ayah juga capek ini nyari kerjaan, gak dapat. Ya aku nggak mau tahu. Pokoknya keperluan lo harus terpenuhi. Itu udah kewajibanmu. Melengkapi semuanya. Anak, istri, semua harus kau nafkahi. Itu udah kewajibanmu. Kamu seharusnya tahu sadar dong. Ekonomi kita ini lagi tidak baik-baik aja. Ya aku nggak bisa dong kayak gitu. Kok aku nggak mau hidup kayak miskin kayak gini, aku nggak mau. Kamu harus tahu dong. Kondisi aku kan lagi tidak baik-baik aja. Ya aku malu dong sama teman-teman aku hidup di rumah. Kalau mikirin gengsimu terus, kapan kita mau maju? Kamu tahu kan kalau misalnya aku lagi jatuh tempo seperti ini, kamu tuh harusnya tahu sadar dong. Kamu berani banget ya sekarang main tangan sama aku. Dulu aja kamu setia nggak bakal main tangan sama aku. Tapi sekarang kamu udah berani banget nunjuk-nunjuk aku ya. Dasar kamu tahu ya, ekonomi kita ini lagi susah. Aku muak sama kamu. Bukan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir. Ya Allah, di aku. jauhkan hamba dari masalah ini ya Allah. Jauhi hamba dari siksa api neraka ya Allah. Berikanlah kelancaran dalam hidup ini ya Allah. Walau zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki. Apa yang aku miliki jika semua bersandar padaku? Lalu aku bersandar kemana? Ya, mana nih mau belanja? Sampai sekarang belum dikasih. Aku tuh mau nyesel kabar rumah ini loh. Nanti kamu kalau misalkan aku kasih makan gimana? Beras udah habis, sabu udah habis, semuanya udah habis. Kamu udah sabar gak? Orang tahu dia lagi makan. Walau Aku nggak mau tahu, pokoknya harus sekarang saya butuh dirinya. Kalau nggak, aku bakal jual rumah ini. Dan aku bakal pergi dari rumah ini. Pergi dari sana. Oke? Sejak saat itu, ibu mulai mencari pelarian dari masalah hidupnya. Ia sering pergi keluar malam hingga akhirnya berselingkuh dan melupakan keluarganya sendiri. Permisi. Permisi. Ada apa ya, Bu? Pak, kedatangan saya ke sini mau nagih utang. Kemarin istri Bapak ada pinjam duit sama saya.
Minimalnya 120 juta dia pinjam ke saya. Serius, Bu? Iya, serius, Pak. Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau nagih hutang itu. Jika itu benar utang istri saya minta tolong deh, Bu. Tolong banget. 1 minggu, Bu, minta tolong perpanjangan. Sedikit 1 minggu saja, Bu. Kalau 1 minggu sih kayaknya nggak bisa ya, soalnya saya juga punya kebutuhan. Mungkin kalau 2 hari saya mau kasih. 4 hari deh, Bu. Oke, 4 hari ya. Awas saja kalau kamu nggak bayar hutang itu ya. Baik, Bu. Oke? Ketemu lagi nih. Iya, Kamu ini juga. Iya dong, lagi stres banget aku. Ya udah deh, kapan-kapan kita kesini bareng ya. Yuk, udah ketim. Tim, waduh. Kos banget. Apa kabar? Alhamdulillah baiknya. Ada cerita apa nih? Tahu nggak sih? Itu, emak sama anak nggak betul. Itu loh, si Nobita itu loh sama anaknya. Yang di pengumuman sana. Iya. Ya Allah, kenapa? Tahu nggak anaknya buat cowok? Kemarin malam minggu. Ya Allah, emaknya juga sama aja. Masa kemarin aku ketemu mereka jalan berdua sedangkan kakinya lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Iya, dia kemarin nampak loh jalan dia shopping sama cowok. Iya. Di sana. Pantesan aku juga kemarin cerita. Iya, tengah malam nampak pas subuh kan. Aku bangun mau sholat subuh. Dengerin suara motor dan main suara kaget pas lihat. Ya Allah, anak baru pulang jam 1 jam. Orang itu ajak kemarin. Memang anak terbini. Lakinya lagi sakit di rumah. Dasar anak terlalu. Mama nih, di mana kan nanti lah? Ini duluan. Bukan terus makan jalan-jalan. Duluan ya. Tahu kau tadi karena Novita yang main di pengkolan itu, gua makin parah nggak anak sama ibu sama aja kayak kamu. Anak yang itu dia, anak terakhirnya itu yang benar. Si Kiren. Kiren itu yang paling baik itu anak. Kemarin tuh aku jalan ke mall, ketemu sama simpenan dia. Bolong apa buangnya? Katanya suaminya cowoknya itu udah nggak ada istrinya orang kaya di perusahaan. Sudah berarti CEO. Duitnya itu anaknya itu Pira itu anak pertamanya itu. Anak kedua nggak sih yang Pira itu? Anak kedua. Habis itu kan yang anak pertama. Ada itu anaknya. Anak dia si Novi itu dia ini baik itu dia ngurus bapaknya kan. Kalau si Gilang tuh dia ngikut aja itu kan. Dia paling baik anak baik dia. Tapi kalau si itu yang kedua itu sama kalau nggak kemarin aku tengah malam kebangun kan pas mau sholat tahajud jam 1 ada suara pagar terbuka. Suara motor kan. Rupanya si Vira baru pulang sama cowoknya jam 1 malam bayangin. Padahal cowoknya itu bapak itu selingkuh mamanya. Astagfirullahaladzim. Depan suaminya tuh udah sekarat mau di rumah loh, udah sakit loh. Dia ngutang sama ibu Shirley yang dekat pasar itu. Pantas kemarin bising kali di rumahnya tidak teriak orang. Tapi kita yang lagi sakit ya. Tapi kalau pulang-pulang yang cerdas. Hati-hati ya, Bu. Saya tidur ya kan nunggu maghrib. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya bareng. Iya. Asik banget ya. Iya, kita senang-senang berdua. Ayo,
Apalagi nih kalau nengok ini turun banget. Kayak yang udah bapak mama tuh cerai sih. Barang-barang brandnya dijual, perabotan rumah dijual. Rasanya tuh gengsi kali buat bergaya tuh nggak bisa sih. Udah kakak-kakak tuh nggak pernah ngertiin aku sekalipun. Aku minta tolong susah banget sama mereka. Mereka nggak pernah mau dengerin aku. Dan kau nggak boleh egois, semuanya gak bisa jadi kehendakmu. Kau harus ngertiin keadaanmu sekarang. Mungkin orang tuamu bercerai itu pilihan terbaik mereka. Hari demi hari, kondisi ayah semakin melemah. Ia menanggung sakit dan kesedihannya seorang diri hingga akhirnya tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Dan pada hari itu, ayah menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesendirian. Sakit kepala. Tuhan, kenapa aku diuji seperti ini ya Tuhan? Aku mau nanya kabar abang deh. Kok nggak diangkat ya? Apa aku ke rumahnya aja? Abang! Oh abang! Bang ada di rumah nggak? Bang! Oh bang! Kak! Dek! Oh dek! Kok nggak dikunci ya? Abang kenapa? Sekali ada kesini abang kok kayak gini, abang? Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum, Tan. Adek, ayah, Dek. Ayah meninggal, Dek. Hah? Ayah meninggal, Tan? Astagfirullahaladzim. Ya, ini aku OTW pulang, oke. Oke, Tan. Astagfirullah. Dilengkapi lapisan selimut yang bisa bulan, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertemu kamu tahu ada kamu, hanya kepandang namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu.
capekmu itu pasti dibayarkan dengan hal yang positif. Aneh rasanya kata di sini. Semoga dapat kerja yang lain. Satu, dua, tiga. Ini nyata kau telah pergi. Kehidupan mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang harta dan kemewahan. Keluarga yang sebenarnya adalah keluarga yang tetap bertahan meski dalam keadaan sulit. Terkadang manusia baru menyadari arti kehadiran seseorang setelah orang itu benar-benar pergi. Penyesalan memang datang di akhir, tetapi tidak pernah bisa mengembalikan waktu. Seorang ayah mungkin tidak selalu pandai menunjukkan rasa sayangnya, namun di balik lelah dan diamnya ada perjuangan besar dari keluarga yang ia cintai. Melalui kisah ini, kita belajar untuk lebih menghargai keluarga, saling mendukung, dan tidak meninggalkan orang yang kita sayangi saat mereka sedang terpuruk. Karena sesungguhnya harta bisa dicari kembali, tetapi kehilangan keluarga belum tentu bisa diperbaiki. Bu, Iya, serius, Pak. ya Allah. Kai kurang gacor, Kai. Tonton ada video kalian, nanti ada foto kalian diambil ya. Gak bisa loh ya aku berdrama kayak gitu. Dari belakang.